Selamat sore teman-teman. Kita bersyukur pada hari ini kita bisa berkebaktian Natal Remaja Pemuda di gereja ini. Sebelum kita mulai ibadah kita, saya menghimbau untuk mematikan HP supaya tidak mengganggu ibadah kita. Mari kita mulai ibadah kita hari ini dengan membuka pujian nomor 1. Tuhan berada di bait sucinya. Selanjutnya mari kita bersatu teduh. Saat teduh mulai. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Bersatu teduh selesai. Teman-teman dipersilakan untuk berdiri dan membuka buku pujian nomor 90. Selanjutnya mari kita bersatu dalam doa.
Allah Bapa yang bertata dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur karena Engkau telah memimpin kami hingga ke sini. Dan sekarang kami ingin memulai ibadah ini, mohon Engkau memimpin dari awal, pertengahan, hingga akhir. Hanya dalam nama Tuhan Yesus yang sudah mengajarkan kita doa Bapa kami. Mari kita bersama-sama mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan harian kami, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Karena Engkau lah mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Gloria Patria. Silakan duduk kembali. Selanjutnya mari kita buka Alkitab kita yang terdapat di Injil Lukas pasal 2 ayat 8 sampai 20. Kita baca bertanggapan, saya baca di ayat 1 dan kalian membaca di ayat 2. Seterusnya sampai di ayat terakhir ketiga kita baca bersama-sama. Di daerah itu ada gembala-gembala yang ditinggal di padang menjaga kawanan ternak mereka pada waktu malam. Tiba-tiba berdirilah seorang malaikat, dan kemuliaan Tuhan bersinar meliputi mereka, dan mereka sangat ketakutan. Lalu kata malaikat itu kepada mereka, "Jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Hari ini telah lahir untukmu Juru Selamat, yaitu Kristus Tuhan di kotamu. Dan inilah tandanya untukmu. Kamu akan menjumpai seorang bayi dibungkus dengan lampin dan terbaring di dalam palungan." Dan tiba-tiba tampaklah bersama-sama dengan seorang besar bala tentara yang memuji Tuhan, katanya, "Kemuliaan untuk Allah di tempat yang maha tinggi, dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya." Setelah malaikat-malaikat itu meninggalkan mereka, lalu mereka cepat-cepat berangkat dan menjumpai Maria dan Yusuf dan bayi itu yang sedang berbaring di dalam palungan. dan ketika mereka melihatnya, mereka telah mereka kepada malaikat Bersama-sama dan semua orang mendengarnya heran tentang apa yang dikatakan gembala-gembala itu kepada mereka. Tetapi Maria menyimpan segala perkara itu di dalam jantungnya dan merenungkannya. Maka kembalilah gembala-gembala itu sambil memuji dan memuliakan Allah karena segala sesuatu yang mereka dengar dan mereka lihat. Semuanya sesuai dengan apa yang telah dikatakan kepada mereka. Mari kita memuji Tuhan lagi, pujian nomor 105. Ketika
Selanjutnya mari kita melihat warta gereja kita yang terdapat di belakang buletin. Selamat Hari Natal dan Tahun Baru 2021 untuk kita semua. Semoga bulan depan remaja pemuda bisa memulai persekutuannya kembali. Selamat datang bagi teman-teman yang pertama kali hadir. Mari kita memberikan persembahan yang dibawakan oleh In dan diiringi lagu nomor 101. Teman-teman, mari kita bangkit berdiri. Kita akan menyanyikan doksologi. Kita berdoa. Bapa kami yang di surga, puji syukur dan terima kasih atas hari ini. Berkati hamba-hambamu yang memberikan persembahan, dan berkati persembahan ini untuk memperluas kerajaan-Mu. Kami sudah berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Ucap syukur, amin. Teman-teman, dipersilakan duduk. Kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan dibawakan oleh Laus Sejakarya dengan tema Damai untuk Manusia. Oke, saya mengucapkan selamat Natal untuk kita semua. Kita bersyukur walaupun tadinya ada rencana bahwa kebaktian Natal Remaja Pemuda tidak diadakan tahun ini. Saat kita berdiskusi bahwa di akhir Agustus lalu bahwa mengingat pandemi COVID-19 kita tidak akan ada Natal Remaja. Tapi kita bersyukur bahwa di akhirnya bahwa kebaktian Natal Remaja Pemuda bisa tetap diselenggarakan. Bahkan kalau kita melihat kembali banyak hal yang baik yang Tuhan telah berikan kepada kita. Namun sebelum kita akan mendengarkan firman Tuhan, saya ingin kita mengajak kembali membuka Alkitab kita di Lukas, Injil Lukas pasal yang kedua. Injil Lukas pasal yang kedua. Saya hanya akan membacakan satu ayat yang akan menjadi fokus kita
sore hari ini, yaitu ayat yang ke-14. Ayat 14 adalah fokus yang akan kita pelajari pada sore hari ini. Kita akan baca bersama-sama. 1, 2, 3. Kemuliaan untuk Allah di tempat yang maha tinggi dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Saya akan membacakan versi bahasa Inggrisnya. Glory to God in the highest, and on earth peace, goodwill toward men. Sebelum kita mulai, kita berdoa. Mari kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, Bapa dari Tuhan kami Yesus Kristus, yang telah menjadi juru selamat kami, yang telah lahir ke dunia, dan di mana hari ini kami ingin merayakannya dan mengingat kembali bagaimana kelahiran Tuhan Yesus adalah satu berita yang terbaik yang pernah diberitakan kepada manusia. Karena tanpa Tuhan Yesus lahir, keselamatan untuk manusia tidak ada. Kami bersyukur Bapa bahwa kami bisa membuka firman-Mu. Tolong setiap kami, baik yang mengajar, yang memberitakan, baik juga yang mendengarkan, kami semua sama-sama memperoleh berkat dari firman-Mu ini. Ampuni kami akan dosa pelanggaran kami. Kami berdoa hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Tadi saya sudah membacakan dari versi bahasa Inggrisnya. Kenapa? Karena kalau kita melihat di dalam bahasa Indonesia ada terjemahan yang kurang tepat di bagian akhirnya. Di sini kalau kita lihat ya, kemuliaan untuk Allah di tempat yang maha tinggi dan damai sejahtera di bumi. Kalau dalam bahasa Indonesia dikatakan di antara manusia yang berkenan kepadanya. Tapi kalau kita melihat dalam bahasa Inggrisnya, ini goodwill toward men. Artinya kehendak baik Allah terhadap manusia, kepada manusia. Kenapa hal ini menjadi berbeda sekali? Dan ini akan menjadi fokus kita. Kehendak Allah yang baik kepada manusia. Kita tahu kehendak Allah itu selalu baik untuk manusia. Kenapa disebut kehendak Allah yang baik untuk manusia? Dan fokus hari ini juga adalah tentang damai untuk manusia. Tadi kita menyanyikan lagu damai untuk manusia. Nah, kalau kita mendengarkan kata damai, kita selalu berpikir sesuatu yang menyenangkan ya. Waktu Tuhan Yesus diberitakan kelahirannya, dikatakan malaikat bala tentara surga bilang, kemuliaan untuk Allah di tempat yang maha tinggi dan damai. Damai di bumi. Di bumi ada damai. Nah, sekarang jadi pertanyaan untuk saya dan kita semua di sini. Apakah bumi saat ini ada tempat yang damai? Enggak. Apalagi tahun ini. Apakah ada damai di seluruh dunia? Tidak ada. Semua dalam ketakutan, kekhawatiran, duka karena ada yang meninggal. Apakah ada damai? Tidak ada. Lalu kenapa waktu malaikat datang menyembah Tuhan saat memberitakan berita baik ini bahwa hari ini telah lahir juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud, dan dikatakan damai di bumi? Mana ada damai di bumi? Apakah tidak ada perang lagi di bumi ini? Ada. Banyak peperangan. Bahkan kalau kita melihat sejarah kan, banyak sekali peperangan. Perang dunia 1, perang dunia 2. Berapa banyak orang mati, berapa banyak orang tidak punya damai sama sekali. Bahkan semakin lama, semakin kita hidup di dunia, kita tidak punya damai loh. Karena serba ketakutan. Kita pergi ke sana, kita takut dirampok, kita takut dibunuh. Apalagi virus corona, kita takut tertular. Kita takut tidak ada damai. Lalu kenapa malaikat bilang damai? Ada damai. Damai di bumi. Nah, hari ini kita akan renungkan, kita akan lihat apa maksud damai ini. Apa yang dikatakan oleh malaikat saat memuji Tuhan, damai untuk manusia ini. Nah, kita hari ini akan belajar 3 hal yang kita harus pikirkan. Yang pertama, kita harus lihat
bagaimana damai sebenarnya itu telah direncanakan oleh Allah. Makanya tadi saya katakan ada rencana baik Allah untuk manusia. Kalau kita melihat ayat ini, sebenarnya ayat ini saya menyebutnya adalah tujuan dari berita Natal itu. Dampak dari berita Natal itu diberikan. Berita Natal itu apa? Kesukaan besar bahwa hari ini saat itu telah lahir juru selamat manusia. Itu adalah isinya. Tapi dampak dari berita itu apa? Di ayat 14 ini 2 dampak. Pertama, kemuliaan untuk Allah. Kemuliaan dari manusia, dari para malaikat untuk Allah yang maha tinggi. Saat Yesus lahir, Tuhan dimuliakan. Saat Natal tiba, Tuhan dimuliakan. Dan bukan hanya kemuliaan dari kepada Allah, dari manusia kita semua, tapi ada juga damai yang Tuhan berikan kepada manusia. Ya, jadi dampaknya dua arah. Satu, dari kita berikan kemuliaan untuk Tuhan. Dan Tuhan memberikan kita damai di bumi ini. Tapi Tuhan Yesus selalu mengatakan, damai yang Tuhan berikan tidak seperti damai yang manusia atau dunia ini berikan kepada kita. Bahkan Tuhan Yesus dalam kitab, di Alkitab surat Filipi dikatakan damai yang melampaui akal pikiran kita. Damai yang berbeda. Damai di sini bukan damai tidak ada perang, tidak ada kesusahan. Ini damai yang Tuhan rencanakan. Kenapa? Kalau kita melihat ya di bagian yang pertama di perikop ini saja, damai ini Tuhan sudah rencanakan. Sehingga karena Tuhan rencanakan kehendak baik Allah, maka Tuhan memberikan rencana bahwa Kaisar Agustus harus membuat sensus yang memaksa pasangan Yusuf dan Maria harus pergi. Pergi kemana? Ke Bethlehem dari Nazaret. Kalau kita tahu ya, dulu ada ini seperti sensus penduduk. Setiap orang harus pulang ke kotanya masing-masing. Misalnya saya orang Jakarta, lahir di Jakarta. Nah, tiba-tiba ada sensus penduduk dan saya masih di kakaknya di Jakarta. Contohnya ya, saya harus pulang ke Jakarta untuk melaporkan diri saya bahwa saya tinggal di sana dan saya ada berapa orang. Saya mengisi sensus penduduk berapa bulan lalu dan ditanyakan, apakah orang-orang yang di dalam kakak ini masih hidup semua? Nah, seperti itu sensus penduduk. Nah, makanya Yusuf harus membawa Maria pulang ke Bethlehem karena Yusuf dari Bethlehem. Dan kita tahu ya, Maria sedang hamil. Untuk pergi ke Bethlehem itu adalah jarak yang cukup jauh dari Nazaret, dan ditambah lagi Maria hamil. Kalau orang hamil nggak bisa jalan cepat ya, kita tahu ya, nggak bisa jalan cepat. Mungkin dia naik keledai. Nah, naik keledai, jalannya lambat. Sehingga kota Bethlehem yang tidak terlalu besar itu, waktu mereka sampai tidak ada penginapan. Kenapa tidak ada penginapan? Karena kita bayangkan ya, orang-orang yang misalnya mereka tadinya dari Bethlehem, terus pergi merantau. Nah, ada yang ke Nazaret. Di Nazaret mungkin mereka punya usaha apa. Pas waktu sensus mereka balik. Mereka balik duluan. Mereka mungkin naik kuda, mereka jalan lebih cepat. Mereka sampai, mereka bisa booking penginapan. Nah, jadi penginapannya penuh. Nggak ada yang bisa menempatkan Maria dan Yusuf. Kenapa? Karena mereka terlambat. Mereka lambat jalannya. Dan akhirnya memaksa mereka harus melahirkan Yesus di kandang binatang. Dan itu kehendak baik Allah loh terhadap manusia. Kenapa? Karena Tuhan Yesus dinubuatkan seperti itu. Harus seperti itu. Harus dilahirkan di Bethlehem. Coba Yusuf waktu sampai di Bethlehem, nggak ada penginapan. Kita balik aja lah ke Nazaret. Tuhan Yesus dilahirkan di Nazaret tidak sesuai nubuatan. Makanya kehendak Allah ada damai yang Tuhan rencanakan dari sejak zaman Adam dan Hawa. Kenapa?
Karena waktu manusia jatuh ke dalam dosa, Tuhan mengutuk ular dan mengatakan kepada ular, aku akan mengadakan permusuhan loh. Sejak hari ini tidak akan ada damai di dunia di antara manusia, antara keturunan kamu dan keturunan ular, keturunan perempuan ini akan terus tidak berdamai. Tapi Tuhan dikatakan, Tuhan sudah rencanakan, saya akan memberikan damai untuk manusia lewat kelahiran perawan. Damai itu sudah direncanakan sejak manusia jatuh ke dalam dosa. Tuhan Yesus harus lahir. Nah, damai itu juga yang memaksa Yusuf harus pergi ke Bethlehem. Dan damai itu, yang rencana Allah itu tentang damai yang Tuhan rencanakan, membawa mereka di sana. Nah, kalau kita belajar dari ini, Tuhan sudah merencanakan damai ini untuk kita loh. Sejak zaman dahulu kala, sejak zaman purbakala. Makanya kalau kita lihat di ayat kan, di ayat, contohnya di ayat Yesaya 7, Mika 5 ayat 1. Tetapi engkau, hai Bethlehem Efrata, hai yang terkecil dari kaum-kaum Yehuda, darimu akan bangkit untukku seorang yang akan memerintah Israel, yang permulaannya sudah sejak purbakala, sejak zaman dahulu kala. Jadi sudah Tuhan rencanakan. Dan rencana baik itu juga telah sampai kepada para gembala, sehingga gembala bisa mendapatkan kabar baik itu. Bahkan sekarang rencana baik Allah membuat kita duduk di tempat kita duduk saat ini. Kalau bukan karena kehendak Allah yang baik untuk kita semua, kita nggak akan dengarkan cerita Natal loh. Kita nggak akan pernah menjadi orang Kristen. Kita tidak akan pernah ke gereja. Kita tidak akan pernah mendengarkan Injil. Nggak akan pernah. Karena damai itu sudah direncanakan. Dan bukan hanya direncanakan, kalau kita melihat damai itu juga telah dikabarkan kepada para gembala. Nah, di sini menarik. Gembala, kalau kita melihat budaya zaman itu, salah satu profesi yang paling kecil loh. Profesi yang tidak dianggap sama orang lain. Kalau kita misalnya melihat orang memungut sampah ya, kita melihat profesi mereka kecil, biasa-biasa aja. Kalau kita melihat, dia hakim, dia dokter, profesi yang bagus. Zaman dahulu seorang gembala, bahkan waktu di Mesir ya, gembala sebuah aib, suatu yang hina jika seorang jadi gembala loh. Nah, jadi gembala itu bukan profesi yang baik, yang maksudnya di kalangan masyarakat itu terhormat, enggak. Tapi kepada mereka lah berita Natal pertama kali muncul. Kalau kita melihat di ayat 8, di daerah itu ada gembala tinggal di padang, menjaga kawan ternak mereka pada waktu malam. Kenapa malam? Karena kita lihat ada kontrasnya. Waktu malaikat datang kan, nanti ada cahaya yang sangat terang. Makanya dikabarkan waktu malam. Nah, kalau kita melihat waktu malam, biasa apa yang dilakukan rata-rata manusia? Tidur ya. Biasa malam itu tidur, kecuali anak-anak zaman sekarang. Malam itu main game ya, sampai subuh. Baru siangnya tidur. Tapi kebiasaan kita tahu bahwa malam orang pada tidur, tapi gembala jaga domba. Nah, waktu gembala jaga domba, tiba-tiba ada malaikat Tuhan datang dan mereka menjadi sangat takut. Kenapa takut? Karena untuk mereka, kalau ada malaikat muncul di hadapan mereka, malaikat hanya akan mengabarkan penghakiman loh pada manusia. Bahwa kamu mati, kamu akan bersalah, kamu akan dihukum karena bersalah kamu. Itu yang akan dikabarkan malaikat. Makanya apalagi gembala yang tidak pernah melihat malaikat sangat kaget. Bayangin di tengah malam
tiba-tiba ada cahaya yang terang sekali, apa yang akan terjadi? Takut. Saya rasa kalau kalian ya, malam-malam tiba-tiba ada cahaya terang, tiba-tiba kalian takut? Takut. Banyak anak remaja takut dengan hantu loh. Kalau ada suara-suara, takut. Nah, ini gembala itu takut, sangat takut, mereka sangat takut. Tapi malaikat tadi berkata apa? Berhenti takut. Jangan takut. Kenapa? Karena bukan penghakiman yang saya akan kasih tahu kepada kamu, tapi yang akan saya kasih kepada kamu adalah berita baik. Di sini katakan kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Kalau kita bertanya kenapa kabar baik yang dikabarkan untuk seluruh bangsa dikabarkan kepada orang yang tidak di kalangan masyarakat sangat rendah. Kamu tahu kalau gembala ini, kan kita tahu ceritanya, gembala ini akhirnya diberi tanda bahwa mereka akan menjumpai Tuhan Yesus di kandang binatang yang terbungkus dengan lampin. Setelah itu apa yang dilakukan gembala itu? Mereka pulang dan memberitakan kepada banyak orang. Tapi pernahkah kalian berpikir ya, gembala-gembala ini adalah orang yang tidak terlalu dipercaya di kalangan masyarakat? Apakah kamu pikir gembala ini begitu beritakan kepada semua orang akan percaya sama mereka? Saya rasa tidak. Mereka mungkin bukan orang yang akan dipercayai. Mereka mungkin akan dihiraukan. Siapa kamu? Kamu cuman gembala kasih tahu bahwa ada kabar kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Kalau kabar ini dipercayai ya, waktu gembala-gembala pulang dan mengabarkan ke seluruh bangsa satu persatu dan semua orang percaya, maka apa yang terjadi? Waktu Herodes dengar, pasti kedengaran sampai raja loh. Gak mungkin kabar yang seheboh itu gak kedengaran sama sekali. Sayup-sayup terdengar. Bahkan sampai 2 tahun, Tuhan Yesus 2 tahun, baru sejak orang-orang Majus datang dari timur, baru Herodes sadar bahwa Tuhan Yesus telah lahir loh. Artinya selama 2 tahun itu sayup-sayup, kabar tentang kelahiran Tuhan Yesus tidak terdengar. Kenapa? Karena orang-orang seperti gembala ini mungkin tidak dihiraukan. Saya tidak mengatakan tidak ada yang percaya ya. Saya bilang tidak membuat seluruh orang percaya. Makanya kabar itu tidak terlalu heboh. Kenapa Tuhan Yesus lahir nggak kepada Raja Herodes? Malaikat datang ke Raja Herodes. Wah, pasti heboh loh. Yerusalem heboh. Kenapa malaikat tidak datang kepada pemuka agama yang pasti bisa dipercayai sama orang? Pasti. Kalau pemuka agama misalnya ahli Farisi didatangi malaikat dan dikatakan hari ini Mesias lahir, mereka kan udah baca Alkitab. Oh iya, Mesias lahir. Mereka pasti percaya dan mereka akan kasih tahu semua orang loh. Tapi malaikat itu kasih tahu hanya gembala. Yang pertama kepada gembala yang mungkin perkataan mereka walaupun mereka sangat senang, bersuka cita waktu kembali mereka datang, kasih tahu semua teman-temannya, pasti karena mereka suka cita. Banyak yang percaya saya rasa, tapi banyak juga, lebih banyak yang tidak percaya. Makanya kabar damai itu tidak mudah dipercayai loh sama manusia. Manusia kalau mendengar kabar selalu menggunakan otak logika. Makanya tahukah kita saat kita memberitakan Injil, kabar sukacita ini, kamu kasih tahu lah ke seluruh orang, hari ini Tuhan Yesus telah lahir. Seberapa mereka yang akan percaya? Oh iya kah? Benarkah Tuhan Yesus lahir? Seheboh itu? Enggak akan ada yang heboh. Kalau kalian kasih tahu, hari ini Natal, Tuhan Yesus telah lahir untuk kamu, ada yang heboh gak? Enggak. Sayangnya enggak. Kenapa? Karena polanya seperti itu. Tuhan kasih tahu gembala karena Tuhan punya rencana.
Tuhan kasih tahu yang paling rendah, kabar yang paling luar biasa loh. Kalau presiden yang ngomong ya, banyak yang percaya. Gembala yang ngomong belum tentu dipercayai. Makanya ini sebenarnya satu hal yang harus kita pikirkan juga. Saat kita kasih tahu Natal kepada orang lain, kasih tahu bahwa Tuhan Yesus telah lahir untuk kamu semua, mungkin kamu gak akan dipercaya orang, gak dipercaya papa kamu, gak dipercaya mama kamu, nenek kamu, teman kamu. Mereka cuma bilang, oh itu cuma hari raya orang Kristen. Ini bukan hari raya. Ini adalah berita baik yang Tuhan sampaikan kepada gembala awalnya, dan disampaikan juga kepada kita sekarang. Tapi apakah kita berhenti memberitahu damai ini? Kabarnya sederhana loh. Kabarnya adalah Tuhan Yesus hari ini, Tuhan Yesus telah lahir, juru selamat. Kenapa? Karena manusia berdosa, kita perlu penyelamat. Kita tidak bisa menyelamatkan diri kita sendiri. Kita hanya tinggal menunggu Tuhan menghukum kita. Dan dia Kristus. Kristus memegang 3 jabatan, nabi, imam, dan raja. Sebagai nabi, dia memberitakan firman, memberikan firman kepada kita. Sebagai imam, dia menjadi imam sekaligus menjadi korban yang mengorbankan dirinya sendiri. Dan sebagai raja yang mengalahkan musuh terbesar manusia. Oke, saat Tuhan Yesus lahir, sebenarnya itu satu berita yang penting sekali buat kita. Tapi kadang-kadang kita menganggap remeh, atau kita menganggap penting, orang lain akan menganggapnya remeh. Gak akan dipercaya. Akan marah, kamu akan dimaki, akan dicemooh. Tapi jangan pernah berhenti. Kabarkan selalu damai untuk manusia ini dari Tuhan. Nah, kita masuk ke yang terakhir. Apa maksudnya damai? Kenapa dibilang damai untuk manusia? Sedangkan kita tadi sudah sadar dan kita sudah berpikir sendiri bahwa tidak ada damai di dunia ini. Kedamaian yang Tuhan maksud adalah kedamaian yang paling penting di dunia ini. Kalau kamu punya musuh, atau ginilah sederhananya, kalau kamu punya guru yang dimana guru itu nggak suka sama kamu, nah, pasti semua murid pernah ngalamin. Saya nggak tahu lah, ada guru yang tidak suka sama saya, entah kenapa. Pokoknya apa-apa yang saya lakukan pasti salah di mata dia. Kalau dia suka, nilainya pasti bagus, ya kan? Tapi kalau guru itu udah nggak suka sama kita, apa aja salah yang dilakukan. Kalau presiden nggak suka sama kamu bisa ada damai gak? Nggak ada loh. Kalau orang yang ada di otoritas di atas kamu nggak suka sama kamu, nggak akan ada damai. Ini maksudnya. Apa maksudnya ketidakadamaian itu? Saat otoritas terbesar di dunia bermusuhan dengan kamu. Walaupun tidak ada perang loh, tapi ada seseorang yang musuhin kamu tidak akan ada damai sama sekali. Kita pasti pernah berantem ya sama teman kita, sama sahabat kita, pasti pernah. Ada damai gak? Nggak ada. Kita mungkin bilang, nggak apa-apa, dia musuhin saya nggak apa-apa. Setiap ketemu di kelas buang muka. Ada damai kah seperti itu? Nggak ada. Jadi ketidakdamaian itu adalah sebenarnya permusuhan. Kalau kita punya musuh, walaupun tidak ada perang di dunia ini, tetap kita tidak akan mendapatkan damai. Tapi tahukah kita, setiap kita nih yang ada di sini, kita sedang bermusuhan dengan Allah. Semua manusia bermusuhan dengan Allah, musuh Allah.
Dan Allah itu pencipta langit dan bumi. Dia penguasa dunia ini. Kalau kamu bermusuhan dengan Allah, apa kamu pikir bahwa kita bisa diberkati sama Tuhan? Kalau kita bermusuhan dengan Allah, apa mungkin doa kita bisa dijawab? Kalau kita bermusuhan dengan Allah, apakah kita dikasih surga sama Tuhan? Nggak akan. Inilah sumber masalah dari manusia. Kita bermusuhan dengan pencipta kita sejak semula. Makanya manusia tidak akan pernah ada damai. Kamu mau ke tempat tenang, tidak ada damai. Damai itu sementara. Dunia ini kasih damai kamu sementara. Ada yang bilang, saya akan damai kalau saya dengerin musik. Saya kalau dengerin musik rasanya udah tenang. Setelah musiknya habis, nggak damai lagi. Damai selalu ada hubungannya dengan permusuhan. Jadi kalau kamu mau dapat damai, musuh itu harus berdamai dulu sama kita. Baru kedamaian itu bisa kita rasakan. Lalu apa maksudnya ini? Maksudnya adalah saat Tuhan Yesus lahir, sebenarnya Tuhan Yesus sedang memperdamaikan dan akan memperdamaikan kita dengan Allah. Sehingga setiap orang yang percaya kepada Tuhan Yesus, kita bukan hanya akan menjadi anak-anak Allah, kita menjadi sahabat Allah. Kita menjadi hamba Allah. Yang tadinya jauh dibuat dekat. Yang tadinya musuh jadi sahabat. Itu artinya damai. Dan damai yang diberitakan oleh malaikat ini, saat manusia yang berdosa diperdamaikan dengan Allah. Inilah tujuan utama Tuhan Yesus lahir. Dia ingin membuat perdamaian untuk kita dengan Allah. Maka dikatakan Tuhan Yesus adalah juru selamat. Dia menyelamatkan kita. Makanya kalau kita sudah berdamai dengan Allah, udah pasti Tuhan memberkati segala yang akan kita lakukan. Kenapa? Kita sudah ada perdamaian. Dan kalau kita punya damai dengan Allah, segala sesuatu di dunia ini yang mengguncang dunia ini tidak akan menghilangkan damai itu. Kenapa? Karena kita dengan Allah sudah bersahabat. Kita sudah menjadi anak-anak Allah. Dan damai itu tidak akan pernah hilang, tidak akan pernah diambil dari kita. Walaupun ada orang yang kita sayangi mati, ada orang yang meninggalkan kita, ada permusuhan, ada sakit penyakit, kita hampir mati, damai itu tidak akan hilang. Kenapa? Karena Allah telah diperdamaikan dengan kita. Ini maksudnya damai di bumi. Damai di bumi bukan tidak ada perang, tapi saat kita bisa kembali berdamai dengan Allah. Tuhan Yesus tujuannya lahir apa? Supaya itu. Dan di atas itu, ingat, Natal ini tentang damai. Jadi bukan hanya perdamaian kita dengan Allah, di atas itu, di atas fondasi itu, perdamaian juga harus dilakukan dengan sesama kita. Makanya kalau kita lihat di dalam Roma, dalam Ibrani 12:14, berusahalah hidup damai dengan semua orang, kejarlah kekudusan, tanpa kekudusan tidak seorang pun akan melihat Tuhan. Roma 12 ayat 17-18. Janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan, lakukan apa yang baik untuk semua orang, sedapat-dapatnya. Kalau itu bergantung padamu, hiduplah dalam perdamaian dengan semua orang. Jadi tahap pertama adalah kita harus berdamai dengan Allah. Dengan apa? Kita percaya Tuhan Yesus. Tapi jangan lupa, saat Natal ini tiba, kita diperdamaikan dengan Allah. Jangan lupa kita juga berdamai dengan sesama kita. Makanya dikatakan Natal itu ada damai Natal, ya kan? Jadi damai Natal bukan hanya kita dengan Allah, tapi kita juga dengan manusia. Artinya kalau kita punya musuh saat ini, orang yang kita benci, orang yang memusuhi kita, segeralah berdamai juga dengan mereka. Kenapa? Karena Tuhan Yesus katakan, seperti Tuhan telah mengampuni kita di dalam Tuhan Yesus, maka kita juga harus mengampuni orang lain.
Jika kita tidak mengampuni kesalahan orang lain, maka Bapa di surga tidak akan mengampuni kita. Jadi kalau damai ini, momen Natal ini, berdamailah dengan musuhmu. Pertama, kamu harus berdamai dengan Tuhan dulu. Dengan apa? Percaya Tuhan Yesus. Kedua, kamu harus berdamai dengan musuhmu. Berdamai dengan orang yang menyakiti kamu. Makanya di sini ada yang menarik ya. Sedapat-dapatnya hal itu bergantung padamu. Artinya apa? Jangan tunggu orang minta maaf baru kamu maafin dia. Bergantung pada siapa? Pada kita. Kalau kita mau buat damai dengan orang, jangan selalu pikir dia harus minta maaf dulu sama saya, baru saya maafkan. Enggak, itu bukan cara berdamai orang Kristen. Tuhan Yesus katakan, kalau mereka mengutuki kamu, kamu berkati mereka. Makanya kalau mereka tidak mau minta maaf sekalipun, kamu harus mengampuni mereka. Inilah damai yang harus ada di dalam setiap kita. Damai Natal bukan masalah tidak ada perang atau tidak ada corona atau corona selesai. Bukan. Ada yang mengatakan kepada saya, ini sebuah kesaksian waktu saya kuliah. Ada seorang ibu, dia suaminya orang Singapura dan dia tuh kerja di sana. Dan suatu hari saya datang mengetuk pintu rumahnya dan dia ternyata bukan orang Kristen. Nah, dia tuh kerja di situ udah cukup lama dan saya menginjili dia. Saat saya menginjili dia mengatakan kepada saya, kenapa ya saya nggak ada damai? Dia bilang, saya tuh hidup saya nggak ada damai selama ini. Saya langsung katakan sama dia, oh, kamu nggak ada damai karena Tuhan telah menjadi musuh kamu. Kamu tahu apa dampaknya dari itu? Nah, dia langsung kaget, tapi dia diam, iya kan? Nah, setelah selesai dari penginjilan itu, dua hari atau 3 hari kemudian saya diberitakan sama teman saya bahwa orang yang saya injili itu mencari saya. Orang yang saya injili itu mencari saya katanya. Saya mau cari orang itu katanya. Kan gampang yang kenalin saya, badannya besar-besar gitu kan. Nah, badannya besar-besar itu katanya. Nah, orang Indonesia katanya. Karena dia orang Indonesia. Orang Indonesia. Oh, oke. Orang yang badannya besar dan orang Indonesia cuma saya di situ, jadi udah pasti saya. Jadi saya pergi ke rumahnya, saya berdoa, kenapa dia manggil saya. Dan akhirnya apa yang terjadi? Waktu dia panggil saya, dia bilang, tolong jelasin kepada saya lagi, apa maksud kamu saya nggak punya damai karena saya jadi musuh Allah, dia bilang. Saya jelasin lagi. Saya jelaskan lagi. Kamu tahu gara-gara kamu tuh saya beberapa hari ini tidak bisa tidur, dia bilang. Dia nggak bisa tidur karena dia selalu dihakimi, saya musuh Allah, saya musuh Allah, saya musuh Allah. Dia bilang seperti itu sama saya. Saya injil lagi. Saya tidak tahu sekarang seperti apa. Yang pasti suaminya sudah meninggal karena kena kanker. Anaknya ke gereja. Tapi dia sampai terakhir kali saya balik ke Indonesia belum percaya Tuhan Yesus. Tapi saya sempat pamitan sama dia dan saya katakan sekali lagi, kamu mau damai itu, benar-benar ada damai, kamu percaya Tuhan Yesus. Tapi kita bersyukur gara-gara penginjilan itu suaminya percaya, anaknya juga percaya. Tapi dia masih belum percaya. Sampai terakhir kali, saya nggak tahu kabarnya saat ini. Tapi ini yang kita harus tahu, bahwa kedamaian itu ada untuk kita, ditawarkan untuk kita lewat Tuhan Yesus. Makanya hari ini kita belajar secara sederhana
damai untuk manusia apa maksudnya? Kita lihat waktu malaikat memberitakan berita Natal ini, ada tujuan utama yang menjadi respon yang harus terjadi di dalam dunia. Satu, kemuliaan untuk Allah dari manusia. Jadi artinya kalau kamu sedang merayakan Natal, kamu harus memuliakan Allah dalam Natal itu. Dalam segala sikap kita, laku kita dalam Natal, apapun kita, mau berkunjung ke rumah orang atau kita merayakan Natal, ibadah, kita harus memuliakan Allah. Yang kedua, damai untuk manusia di bumi ini melalui percaya Tuhan Yesus. Kenapa? Karena damai itu sudah direncanakan dari awal, dan damai itu sudah dikabarkan, dan damai itu sudah dijelaskan. Kayaknya kita semua dalam Natal ini kita mendapatkan damai yang terbaik, yaitu dengan percaya Tuhan Yesus. Kalau enggak, kita tidak akan pernah ada damai. Mari kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, Bapa dari Tuhan kami Yesus Kristus, kami bersyukur untuk berita Natal yang diberikan kepada kami semua, bahwa Tuhan Yesus Kristus telah lahir. Dia telah menjadi juru selamat kami. Dia adalah Kristus Tuhan kami. Kami memohon Bapa, setiap anak-anak-Mu di tempat ini, siapa yang mendengarkan firman-Mu yang masih belum menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi, pada Natal hari ini dia bisa mengambil keputusan untuk menerima Tuhan Yesus, sehingga dia bisa diperdamaikan dengan-Mu. Ampuni kami Bapa untuk segala dosa pelanggaran kami. Kami menyerahkan acara selanjutnya dari ibadah ini ke dalam tangan-Mu. Kau yang memimpin, seperti Engkau telah memimpin ibadah awal. Terima kasih Bapa. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Kepada liturgis disilakan kembali. Untuk menutup ibadah kita hari ini, kita akan menyanyi pujian nomor 88. Teman-teman dipersilakan untuk berdiri. Selanjutnya doa penutup dibawakan oleh Pastor Peter. Kita tetap berdiri, mari kita bersatu dalam doa penutup.
Allah Bapa kami yang bertahta kekal di surga, Allah yang telah menyelamatkan kami melalui putra-Mu Tuhan Yesus Kristus, yang pada saat ini kami rayakan dalam kebaktian Natal, remaja dan pemuda. Ya Bapa, kami telah memuji nama-Mu, kami juga telah mendengarkan tentang kemuliaan-Mu yang ada di tempat yang tertinggi. Bahkan kami juga mengucap syukur melalui Alkitab, kami dapat kembali diberitahu tentang kemuliaan-Mu yang telah Engkau nyatakan melalui para malaikat yang datang ke bumi, dan juga terutama melalui Tuhan Yesus yang rela meninggalkan kemuliaan surga, menjadi manusia yang paling miskin hanya untuk menyelamatkan kami orang-orang yang berdosa. Ya Bapa, kami bersuka cita pada saat ini dapat mendengarkan bahwa para gembala mereka memperoleh berita baik, dan mereka percaya, dan mereka begitu kompak datang ke Bethlehem dan bertemu dengan Tuhan Yesus. Ya Bapa, kami saat ini juga menyerahkan kami bersyukur ya Bapa, kami sudah bisa percaya Tuhan Yesus. Bahkan di antara kami, jikalau ada mereka yang belum sungguh-sungguh percaya Yesus, kami mohon agar melalui Natal ini Tuhan Yesus datang menyelamatkan kami, sehingga kami tidak lagi binasa, tidak lagi mati dalam dosa, tetapi diberi lahir baru, hidup baru dalam Tuhan Yesus. Dan juga ya Bapa, kami yang sudah percaya Yesus juga memiliki tanggung jawab seperti para gembala untuk mengabarkan tentang Tuhan Yesus yang sudah lahir sebagai juru selamat, bahkan Kristus, bahkan Tuhan. Tolonglah kami ya Bapa untuk membawa berita ini kemanapun kami pergi, khususnya untuk keluarga kami, untuk kawan-kawan kami, dan siapapun yang kami temui. Kiranya hanya satu berita gembira yang mau seringkali kami sampaikan, yaitu Tuhan Yesus sudah menjadi juru selamat dunia. Ya Bapa, kami bersyukur untuk kebaktian Natal yang sudah Engkau berkati acaranya dalam kebaktian, mulai dari acara pertama sampai detik terakhir. Engkau melindungi kami. Kami serahkan ya Bapa untuk acara-acara selanjutnya. Kiranya Engkau melindungi dan menyertai kami. Demikianlah Bapa doa kami dan ucapan syukur kami. Ampunilah segala dosa kesalahan kami, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan berterima kasih. Amin.